Halo, saya Rani, mahasiswa Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya mendapatkan tugas mini project dari Ibu Lenti Susana Saragih, di mana tugas tersebut adalah untuk melatih public speaking. Tugasnya itu kami diberikan beberapa tema yang akan dibahas di dalam public speaking ini, dan saya memilih tema yaitu Who Am I? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Sabina Baruginting. Untuk orang-orang yang baru mengenal saya, biasanya saya dipanggil dengan panggilan Rani. Tapi ada satu panggilan yang menurut saya atau menurut orang-orang yang baru mengenal saya mungkin itu tidak ada hubungannya dengan nama saya, nama lengkap saya, yaitu saya biasa dipanggil oleh orang-orang terdekat saya seperti saudara, keluarga, kerabat, dan sahabat itu dengan sebutan Tato. Saya juga nggak tahu apa arti dari kata tersebut. Saya juga nggak tahu gimana awalnya, makanya saya bisa disebut dengan kata-kata itu. Tapi suatu hari saya pernah bertanya dengan abang saya, kenapa saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita itu bisa menyebut saya seperti itu. Abang saya mengatakan bahwa dulu saya waktu kecil, saya sering menyebutkan kata itu waktu saya masih baru-baru bisa belajar berbicara. Nah, dari situlah semua keluarga dan orang-orang terdekat saya memanggil saya dengan kata itu. Saya lahir pada tanggal 21 April 2001. Ya, ulang tahun saya bertepatan dengan Hari Kartini. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 abang. Yang pertama itu sudah menikah dan memiliki 2 anak. Yang satunya lagi belum menikah. Saya beragama Kristen dan saya suku Karo. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya bahwa saya itu beragama Kristen dan bersuku Karo. Banyak orang yang mengatakan kalau saya itu nggak ada mirip-miripnya sama suku Karo. Mereka mengatakan saya lebih ke Cina atau Nias. Seperti kemarin itu ada pengalaman kakak senior nggak menyangka kalau saya itu adalah orang Karo. Dia berpikir bahwa saya itu orang Nias ataupun orang Cina. Saya nggak menyalahkan orang-orang menganggap saya nggak ada kemiripannya muka-muka orang Karo. Saya nggak salahkan karena memang dari ibu masih ada keturunan Chinese-nya, yaitu dari kakek. Nah, berbicara mengenai wajah, banyak yang bilang kalau sifat seseorang itu bisa dilihat dari wajahnya, atau kepribadian seseorang itu bisa kita kenal dari wajahnya. Tapi menurut saya itu tidak berlaku bagi saya. Karena apa? Karena banyak orang yang terkecoh mengenai karakter saya dari wajah saya. Kenapa? Wajah saya itu atau saya itu orangnya kalau belum kenal sama orang memang muka saya itu jutek, cuek banget. Tapi setelah kenal, saya itu orangnya friendly banget. Nah, berbicara tentang sifat, menurut saya sifat saya itu lebih ke ekstrovert daripada introvert. Tapi kadang-kadang saya juga ada introvertnya. Tapi itu tergantung situasi dimana kalau saya baru kenal dengan orang-orang baru, saya lebih memilih untuk berdiam diri. Jadi saya itu tipe orangnya nggak bisa mengajak orang baru duluan untuk berbicara. Saya itu orangnya tipenya itu memang harus diajak bicara duluan gitu. Jadi kalau ada orang baru, ya mungkin saya hanya diam aja. Dan karena saya hanya diam saja dan tidak bisa untuk mengambil topik awal pembicaraan, jadi banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu sombong, songong, jutek, nggak bisa dijadiin kawan. Ada satu pengalaman teman saya kuliah waktu semester 1. Di situ teman saya mengatakan
PAMB, dia tuh sangat benci banget sama saya karena dia ngerasa saya itu orangnya nggak bisa diajak berkawan, sombong, jutek, songong, segala macam semuanya. Tapi pada dasarnya itu semua nggak kayak gitu. Bahkan sekarang dia yang ngatain aku sombong, songong, atau jutek apalagi tadi, malah jadi sahabat saya sekarang. Nah, bicara tentang karakter dan sifat, ada beberapa sifat yang baik dan buruk bagi saya di dalam diri saya. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat buruk saya. Yang pertama, saya itu orangnya cuek. Saya itu kalau mengenai pembahasan yang menurut saya itu nggak penting, saya itu orangnya sangat cuek. Saya itu mungkin bakalan diem aja dan nggak mau ikut membahas yang sedang dibahas kalau menurut saya itu tidak penting. Lalu yang kedua, saya itu orangnya tidak sabaran. Ya, di sini saya itu orangnya nggak sabaran karena menurut saya kalau dijanjikan sama saya itu, ibaratnya kita pergi jam segini, di saya itu ekspektasinya harus jam segini itu harus udah OTW, harus sudah pergi. Tapi kebanyakan teman-teman saya hanya berjanji-janji palsu. Dia bilang jam segini, tapi perginya nggak jam segitu. Lalu sifat buruk saya yang ketiga, saya orangnya emosian. Ya, saya orangnya emosian. Nggak tahu kenapa saya orangnya itu memang nggak bisa mengontrol emosi. Di saat saya lagi diem pun, kalau memang lagi nggak pas sama saya itu, saya bisa marah tiba-tiba. Lalu yang keempat, saya itu orangnya boros. Saya itu nggak mikirin ke depannya itu kayak gimana. Pokoknya kalau ya memang ada nih sekarang, yaitu saya gunakan semuanya untuk kebutuhan atau keinginan yang memang hari ini saya inginkan dan saya butuhkan, dan saya itu nggak mikirkan untuk hari esok. Lalu yang kelima, saya itu orangnya mudian. Saya itu orangnya mudian. Misalnya gini nih, lagi banyak-banyaknya tugas kuliah. Tapi kalau saya itu nggak ada mood yang bagus, mau sebanyak apapun tugas itu pasti bakal saya biarin dan nggak saya kerjain. Dan saya kerjain 1 hari sebelum dikumpul. Itu sering kita kenal dengan SKS, sistem kebut semalam. Tapi kalau mood saya lagi bagus, tugas yang masih dikumpul 2 minggu pun bisa saya selesaikan di hari itu juga. Lalu setelah ada satu lagi sifat buruk saya yang menurut saya itu gimana ya? Saya tuh orangnya cepat ceplos. Saya itu orangnya ngomong apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya itu langsung saya keluarkan tanpa memikirkan perasaan dan hati orang-orang lain di sekitar saya. Beralih dari sifat buruk saya, menurut saya ada beberapa sifat baik saya itu. Yang pertama, ramah. Saya itu orangnya ramah kepada semua orang, tapi dalam artian jika saya sudah mengenal orang itu, saya sudah pernah bertemu sekali atau 2 kali, pasti saya kalau jumpa di suatu tempat pasti saya akan menegur duluan. Tapi kalau saya baru pertama kali mengenal orang tersebut, saya kembali ke yang saya bilang tadi, saya itu introvert dengan situasi kalau baru kenal. Lalu sifat kedua saya itu nggak tegaan di sini. Contohnya seperti ini, saya itu hari ini ibaratnya saya emosi sama orang dan mengeluarkan kata-kata, oke, suatu saat nanti jika kamu membutuhkan saya nggak akan mau menolong kamu. Tapi setelah kata itu keluar dan orang tersebut datang kepada saya meminta bantuan, tetap saya bantu. Jadi saya kayak lupa dengan kata-kata yang udah saya keluarkan gitu. Jadi saya itu orangnya nggak tegaan. Mau dia sejahat apapun sama saya, tetap saya bakal tolong, saya akan bantu dia. Lalu yang ketiga, saya itu pemaaf. Mau sejahat apapun orang yang sama saya bisa memaafkan orang tersebut. Tapi untuk akrab lagi akrab lagi seperti dulu, maksud saya
itu nggak bisa saya buat lagi. Jadi saya itu memaafkan, tapi untuk akrab lagi saya membatasi diri. Lalu yang terakhir, saya itu suka nolong teman yang memang lagi butuh bantuan. Ya kalau ada orang, teman, saudara, keluarga atau siapapun itu yang saya kenal yang memang dia membutuhkan pertolongan dan saya memang bisa membantu, ya saya bantu. Tapi kalau memang saya itu nggak bisa bantu, ya saya terus terang saya memang nggak bisa bantu. Tapi selagi itu masih bisa saya bantu, masih bisa saya tolong, pasti saya bakal ngebantuin. Lalu keseharian saya selama kuliah online, selama ini saya hanya di rumah saja, tidak ada kegiatan apapun selain kuliah. Tapi 1 bulan belakangan ini, setiap hari Kamis saya ikut dengan kakak dan abang sepupu saya berjualan di pekan atau pajak, di mana pekan tersebut itu hanya ada 1 minggu sekali dan itu diadakan di setiap hari Kamis. Nah kebetulan di setiap hari Kamis itu mata kuliah saya itu hanya 1, jadi saya bisa ikut berjualan dengan saudara-saudara saya. Jadi kebetulan kan hanya hari Kamis itu kan saya hanya 1 mata kuliah saja. Jadi saya ikut sama kakak-kakak sepupu saya dan abang sepupu saya yang juga jualan di pajak tersebut. Jadi untuk menambah kegiatan, supaya ada kegiatan setelah kuliah dan bisa menambah penghasilan, saya ikut dengan sepupu-sepupu saya untuk berjualan di pajak tersebut. Oke, sekian penjelasan saya mengenai tema yang saya pilih, yaitu UMI. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.